Pernah mendengar nama Carl Louis Napoleon Bonaparte atau yang lebih dikenal dengan nama Napoleon III? Kira-kira 155 tahun yang lalu, dia termakan berita agak benar yang menyebabkannya mengambil keputusan untuk menyatakan perang terhadap bangsa Jerman. Yang sialnya, dia kalah, sekaligus membuat kekaisaran yang dia pimpin berakhir. Ya, konten kali ini masih bercerita tentang perang. Kira-kira siapa ya yang membuat berita nggak benar itu? Setelah kekalahan Napoleon Bonaparte atau yang lebih dikenal sebagai Napoleon pertama pada pertempuran Waterloo di tahun 1815, seluruh keluarga Napoleon diusir dari Prancis dan kekaisaran Prancis pertama berakhir. Prancis kembali ke monarki seperti saat sebelum revolusi pada tahun 1789 dan dipimpin oleh Raja Louis dari dinasti Bourbon. Di tengah monarki membangun perekonomian pasca perang Napoleon, keponakan Napoleon pertama yang bernama Carl Louis Napoleon Bonaparte berusaha melakukan kudeta pada tahun 1836 dan 1840, yang mana keduanya gagal, dan semakin memburuknya perekonomian Perancis. Pada tahun 1848 terjadi lagi revolusi untuk mengakhiri monarki. Prancis beralih ke republik dan mengadakan pemilihan umum, yang mana hasilnya tidak terduga karena yang menang adalah si keponakan Napoleon pertama tadi. Saat itu bisa dikatakan dia adalah calon yang tidak ideal karena menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar Prancis dan 2 kali gagal melakukan kudeta. Tapi gimana dong ya? Hasil pemilu mengatakan dialah pemenangnya. Mungkin saat kampanye dia membawa romantisme masa lalu pamannya. Sebagai presiden pertama Republik Prancis, dia cukup berhasil membawa Prancis keluar dari krisis dan terpilih lagi pada pemilu selanjutnya. Langkahnya dalam membangkitkan kejayaan Prancis dimulai dengan pengembangan industri dan membuat jalur kereta api secara massal. Seiring waktu, permasalahan muncul saat masa jabatannya di periode kedua akan berakhir. Dia ingin memperpanjang masa jabatannya, yang mana tentu saja ditolak dong sama parlemen. Sampai pada akhirnya, keponakan Napoleon pertama ini mengambil jalan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menyingkirkan semua oposisi. Setelah semua pihak yang berseberangan dengannya disingkirkan, dia tidak memperpanjang masa jabatannya, namun mengubah Prancis dari republik ke monarki lagi, sekaligus mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar dengan nama Napoleon III yang akan memimpin kekaisaran Prancis kedua. Kerajaan Prusia ini awalnya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain di Eropa. Tapi berkat kepemimpinan raja-rajanya yang kompeten dan ditopang dengan militer yang tangguh, entitas ini berhasil menjadi perintis kekaisaran Jerman dan menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan bangsa Jerman. Prusia kuno sebelumnya ditempati orang-orang pagan. Mereka dibasmi oleh Satria Teutonik dari kekaisaran Romawi Suci yang dikirim oleh Paus untuk kepentingan penyebaran agama Kristen atau yang lebih dikenal dengan Perang Salib Utara. Dan sejak pertengahan abad ke-13, ordo militer Satria Teutonik ini mendirikan negara militer sendiri di Prusia yang dipimpin oleh seorang komandan militer dari Wangsa Hohenzollern
yang bernama Albert. Dan Prusia menjadi kadipaten di wilayah kerajaan Polandia. Di tahun 1618, dinasti Hohenzollern di Prusia ini sudah tidak memiliki keturunan laki-laki untuk meneruskan kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu akhirnya diwariskan pada seorang Hohenzollern yang lain dari negara Brandenburg yang bernama Johann Sigismund. Dia juga seorang Elector Brandenburg untuk Kekaisaran Romawi Suci. Entah ini suatu kebetulan atau keadaan yang memang sengaja diciptakan, Johann bisa mewarisi kepemimpinan di Prusia karena dia menikahi anak Albert Frederick, pemimpin Prusia yang kedua. Yang artinya juga dia memiliki dua jabatan di dua wilayah yang berbeda sebagai Elector Brandenburg sekaligus Adipati Prusia. Singkat cerita, keturunan Johann Sigismund yang bernama Frederick III ingin menjadi raja. Yang mana sepertinya itu tidak mungkin terjadi karena di Brandenburg sudah ada kaisar untuk Kekaisaran Romawi Suci dan di Prusia sudah ada Raja Polandia. Gimana dong ya? Ya pokoknya berkat kecerdikan dan kelihayannya dalam berpolitik, Frederick III ini diizinkan oleh Kaisar Romawi Suci untuk menjadi raja di Prusia, bukan raja dari Prusia. Seperti cuman permainan kata-kata. Dan tepat pada tanggal 18 Januari tahun 1701, dia memahkotai kepalanya sendiri dengan upacara besar di Königsberg sebagai Raja Frederick I yang memimpin kerajaan Prusia dan beribu kota di Berlin. Kerajaan ini mencapai puncaknya saat dipimpin oleh Raja Wilhelm I dan Perdana Menteri Otto von Bismarck. Saat konflik ini terjadi pada tahun 1870, Kekaisaran Romawi Suci sudah berakhir dan kerajaan Prusia tumbuh pesat menjadi kerajaan yang cukup diperhitungkan dari segi militer, industri, ekonomi, dan perpolitikan. Prusia juga menjadi pemimpin konfederasi kerajaan-kerajaan Jerman Utara. Konflik berawal di Ratu Isabella II dari dinasti Bourbon yang digulingkan pada tahun 1868. Kerajaan Spanyol mengalami krisis kepemimpinan dan nama yang muncul sebagai kandidat untuk tata Spanyol salah satunya adalah Pangeran Leopold dari dinasti Hohenzollern, seorang kerabat Raja Prusia. Isu ini tentu saja membuat Kaisar Prancis Napoleon III memprotes pencalonan itu. Dia khawatir perluasan pengaruh Prusia di Spanyol akan mengancam Prancis secara langsung dari perbatasan sisi timur dan selatan jika dinasti Hohenzollern berkuasa di Spanyol. Sebenarnya Pangeran Leopold juga tidak menginginkan tata itu dan mengundurkan diri dari pencalonan. Tapi Napoleon III belum puas dengan penolakan secara lisan Pangeran Leopold. Kaisar Prancis itu segera mengirim duta besar Pangeran Vincent Benedetti pada tanggal 13 Juli tahun 1870 untuk menemui Raja Prusia yang sedang berlibur di Rhineland. Prancis meminta garansi dari Raja Prusia agar di kemudian hari tidak ada anggota keluarganya yang akan menjadi kandidat untuk tahta Spanyol lagi. Tapi Raja Prusia menolak dengan sopan permintaan itu karena Raja Prusia tidak mau ikut campur masalah di Spanyol. Setelah pertemuan itu, telegram dikirim kepada Perdana Menteri Prusia Otto von Bismarck yang berisi tentang pertemuan dengan duta besar Prancis. Bismarck yang selalu menilai bahwa cepat atau lambat Prancis dan Jerman pasti akan bertemu di medan perang,
melihat ini adalah kesempatan untuk memicu peperangan, sekaligus mengharapkan kerajaan-kerajaan di Jerman Selatan untuk bersatu dengan Konfederasi Jerman Utara. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan Jerman Selatan yang masih terpengaruh Austria hanya mau bersatu dengan Konfederasi Jerman Utara jika ada bangsa lain yang menyerang bangsa Jerman. Untuk mendapatkan kesan bahwa Prancis yang memulai peperangan, Bismarck memprovokasi dengan merubah isi telegram. Percakapan yang sebenarnya biasa saja dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terkesan kasar dan merendahkan Prancis. Kemudian mempublikasikannya secara luas di surat kabar. Saat publikasi itu sampai di surat kabar Prancis, opini publik merasa itu adalah penghinaan bagi bangsa mereka. Dan Napoleon III menyatakan perang pada tanggal 19 Juli tahun 1870. Ofensif militer yang diluncurkan oleh Napoleon III dengan cepat berubah menjadi bencana. Sesuai dengan harapan Bismarck, Jerman Selatan bergabung di pihak Prusia karena menganggap Prancis sebagai agresor dalam konflik ini. Pasukan Jerman yang terorganisir dan terlatih serta didukung dengan mobilitas penggunaan kereta api memungkinkan Jerman untuk mengeksploitasi keunggulan jumlah pasukan di sebagian besar medan pertempuran. Prancis menderita kekalahan demi kekalahan dan terus didorong untuk masuk ke dalam wilayah mereka sendiri. Hingga pada tanggal 2 September tahun 1870, Napoleon III ditangkap beserta sebagian besar pasukannya. Namun ternyata perang belum berakhir karena pada tanggal 4 September tahun 1870, Republik ketiga dideklarasikan di Paris untuk mengakhiri Kekaisaran Prancis kedua. Dan perlawanan Prancis terus berlanjut di bawah pemerintahan pertahanan nasional. Dengan operasi militer selama 5 bulan, Jerman kembali mengalahkan tentara Prancis yang baru direkrut. Paris jatuh pada tanggal 28 Januari tahun 1871 setelah pengepungan yang panjang. Tidak cukup dengan kekalahan, Prancis juga dibuat malu karena kerajaan-kerajaan Jerman bersatu memproklamasikan Kekaisaran Jerman di Hall of Mirror, istana Versailles tempat raja-raja Prancis duduk di singgasananya. Raja Prusia William I diangkat menjadi kaisar dan Bismarck menjadi kanselir. Perang ini ditutup dengan perjanjian Frankfurt yang isinya menyatakan bahwa Prancis harus mengganti rugi biaya perang sebesar 5 miliar franc yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Dan wilayah Alsace-Lorraine dianeksasi Jerman. Aneksasi wilayah ini menimbulkan dendam yang di kemudian hari membawa Prancis masuk dalam Perang Dunia Pertama melawan Jerman. Yang paling menarik dari perang ini adalah peran dari Otto von Bismarck. Orang yang penuh kalkulasi, meskipun terkadang pendekatannya manipulatif dan kejam dalam diplomasi. Melalui kebijakannya yang berlandaskan darah dan besi, Bismarck bisa menyatukan seluruh bangsa Jerman. Kepiawaiannya dalam mengelola 3 perang melawan Denmark, Austria, dan Prancis untuk mewujudkan terciptanya Kekaisaran Jerman adalah pelajaran penting yang bisa dikatakan masih relevan hingga saat ini. Mungkin loh ya, Jerman tidak akan masuk dalam Perang Dunia Pertama jika Bismarck masih menjadi kanselir saat terjadi pembunuhan Pangeran Austria di Sarajevo. Karena dia secara akurat memprediksi bahwa perang besar berikutnya
akan dimulai karena kebodohan di wilayah Balkan. Saya Sugiarto, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.